Ya, selamat malam semuanya. Salam sejahtera, selamat Paskah untuk kita sekalian. Ya, sebaiknya kita bisa fokus dalam beberapa menit ini. Di dalam wawasan dunia Kristen 3 ini, selain kita sudah melewati pengenalan kita akan siapa Allah kita, siapa diri kita, dan kita sudah belajar keberadaan kita yang berdosa, yang ditebus Kristus, serta kepastian keselamatan yang dianugerahkan Bapa, Anak, Roh Kudus. Kita sebagai orang-orang yang mengalami keselamatan. Pada wawasan dunia ketiga, kita menyadari bahwa kita adalah gereja, baik secara organik maupun secara organisasi. Bagaimana sikap, kehidupan, perilaku gereja secara individu maupun komunitas. Maka dari mulai pembelajaran setelah UTS, kita belajar yang namanya eskatologis. Nah, belajar eskatologis berarti belajar tentang keberadaan kita untuk menantikan kedatangan Tuhan kembali dan mengalami hidup kekal di langit dan bumi yang baru seperti yang dijanjikan Kristus dalam keselamatan yang dianugerahkan Bapa. Ada beberapa poin di dalam eskatologis. Yang pertama adalah kata eskatologis selalu berkaitan dengan janji dan pengharapan. Janji dan pengharapan. Janji karena dari sejak perjanjian lama sampai dengan nantinya kita menyaksikan janji itu akan digenapi secara sempurna oleh Allah melalui Kristus yang diterapkan oleh Roh Kudus bagi orang-orang pilihannya. Pengharapan karena manusia yang berdosa, umat-umat pilihannya, mengharapkan yang namanya hidup yang penuh dengan damai, sejahtera, dan hidup yang kekal. Nah, pengharapan eskatologis ada pada diri Adam, pada diri Habel, Nuh, Abraham, Ishak, Yakub, Musa, Israel, seluruh umat Tuhan sepanjang perjalanan Tuhan menyatakan dirinya di perjanjian lama maupun di dalam perjanjian baru. Pengharapan itu adalah pengharapan yang pasti dan penggenapannya ada dua. Pertama, pengharapan untuk mengalami penebusan oleh Allah melalui anaknya Yesus Kristus dengan jalan inkarnasi, menderita, mati di atas kayu salib, bangkit dari kematian, naik ke surga, dan datang kembali. Itu pengharapannya, kedatangan Kristus yang pertama. Pengharapan yang kedua adalah kehidupan yang sempurna di langit dan bumi yang baru. Ini, dua pengharapan ini, seperti dua gunung yang besar, kalau dilihat dari jauh, seperti satu, tetapi sebenarnya dua. Jadi satu pengharapan untuk penebusan, satu pengharapan untuk kesempurnaan penebusan. Ini yang dilihat, dinubuatkan oleh para nabi, misalnya oleh Yesaya, oleh Yoel, dan nabi-nabi perjanjian lama. Di dalam perjanjian baru, semua penggenapan itu dinyatakan dan diterapkan. Kemudian diselenggarakanlah pelayanan misi Allah melalui anaknya Yesus Kristus. Tergenapilah apa yang diharapkan mereka. Diharapkan umat Tuhan. Diharapkan umat manusia berdosa. Ini yang pertama. Jadi pengharapan seperti itu, tetapi sayangnya orang Israel sampai sekarang masih punya pengharapan Mesias datang. Padahal Mesias sudah datang. Nah, ini yang berbeda kekristenan dengan Judaisme. Judaisme tidak meyakini bahwa Yesus itu penggenapan apa yang dijanjikan Allah, Tuhan, Yahweh dalam perjanjian lama, dan apa yang dinyatakan di dalam perjanjian baru. Pengharapan kedua, dan janji yang dinyatakan Tuhan, yaitu langit dan bumi yang baru, recreation, penciptaan baru, yang membuat
umat pilihannya yang ditentukan oleh Allah dalam kekekalan, menikmati dan mengalami hidup kekal di langit dan bumi yang baru. Ini pengharapan ini, yang kedua ini, janji eskatologis ini di dalam dan melalui Yesus Kristus yang nantinya diterapkan di akhir zaman. Jadi eskatologis itu bukan setelah Kristus inkarnasi, tapi sudah dinyatakan secara progresif kepada para nabi, kepada umat Tuhan. Dan pengharapan yang viral nanti kedatangan Tuhan kembali. Itu konstruksi eskatologis, eskatos. Hal yang kedua yang dijelaskan dalam pembelajaran eskatologi adalah mengenai apa temanya, apa tema, topik, atau hal yang dijelaskan di dalam eskatos ini, pengharapan ini. Hanya satu, yaitu kerajaan Allah, Kingdom of God. Nah, kalau kita berbicara kerajaan Allah, itu bukan digambarkan sebagai kerajaan di Israel atau kerajaan dalam konteks lokal dalam batas waktu tertentu. Bicara kerajaan Allah itu bicara pemerintahan Allah atas alam semesta, berbicara tentang kehadiran Allah yang menyatakan damai sejahteranya, sukacitanya, kebenarannya, keadilannya, kesuciannya, dan seluruh apa yang dia kehendaki. Jadi kalau kita bicara kerajaan Allah, jadi keutuhan keberadaan Allah yang dinyatakan. Nah, ada yang mewakili, yaitu di dalam perjanjian lama diwakili oleh Israel. Tetapi kenyataannya Israel yang menjalankan 3 prinsip teokrasi. Ada nabi, ada raja, ada imam untuk ibadah. Ternyata Israel tidak memenuhi kehendak Tuhan. Ya, memang manusia berdosa, ada kekurangan, ada kelemahannya, tetapi tetap rencana Allah menyatakan kerajaannya tidak berubah, tidak berganti, terus dilanjutkan. Kemudian, setelah 400 tahun seperti masa yang tidak ada nabi diutus, tidak ada lagi kerajaan Israel, tidak ada lagi raja Israel, jadi seperti putus, tetapi justru itu mempersiapkan kehadiran sang raja kerajaan Allah yang inkarnasi. Siapakah dia? Anak Allah, Yesus Kristus, yang diutus Bapa. Dan ketika waktunya tiba, seperti yang tertulis dalam Galatia pasal 4 ayat 4 dan 5, dan seperti yang diproklamasikan Yesus Kristus dalam Matius 5 ayat 17, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah datang. Bertobatlah sebab kerajaan Allah ada di antara kamu. Bertobatlah sebab kerajaan Allah akan datang. Jadi ada 3 kali fase penjelasan Yesus mengenai kerajaan Allah. Sudah datang, ada di antara kamu, dan akan datang. Nah, siapa yang mewakili dalam konteks orang-orang percaya, murid-murid Kristus, setelah Kristus naik, setelah Roh Kudus dicurahkan, yaitu gereja Tuhan, secara organik maupun secara organisasi. Jadi dulu hanya kerajaan Allah dan diwakili oleh Israel dengan sistem teokrasi, tetapi sekarang diwakili oleh gereja Tuhan yang dilahirbarukan oleh Roh Kudus dari segala bangsa. Dan akhirnya kita tahu bahwa hampir segala bangsa ada wakil-wakilnya yang percaya kepada Bapa, Anak, Roh Kudus. Nah, konstruksi kerajaan Allah inilah yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, dijelaskan oleh Paulus, Petrus, Yohanes, dan rasul-rasul lain, sampai nanti akhirnya penggenapan pengharapan akan hidup kekal di akhir zaman. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga ialah yang disebut masa 1000 tahun. Nah, kerajaan 1000 tahun. Kita seringkali terjebak dengan kata 1000, numerik.
Sehingga kita menghitung 1000 tahun itu di mana mulainya dan di mana akhirnya. Artinya awalnya tahun berapa, akhirnya tahun berapa. Karena kita terjebak dengan 1000 tahun itu sebuah angka numerik. Maka ada yang mengatakan milenium, ada yang pra-milenium, ada yang post-milenium. Sebenarnya kata 1000 tahun itu menggambarkan kesempurnaan. Bahwa Tuhan akan menggenapkan secara paripurna apa yang dinyatakannya dari mulai perjanjian lama dan perjanjian baru. Jadi kerajaan 1000 tahun itu untuk menggambarkan apa? Menggambarkan kesempurnaan penebusan Kristus di dalam rencana kekal Bapa oleh Roh Kudus. Orang-orang yang menganut 1000 tahun atau pra-milenium, masa kesulitan dulu, masa kesusahan dulu, lalu kemudian nanti 1000 tahun kita akan memerintah. Jadi ada jeda 1000 tahun di bumi ini memerintah dalam kondisi dunia belum stabil. Sehingga ada orang-orang nanti yang memberontak dan sebagainya. Dan kita memerintah. Nah, itu tidak sesuai dengan gambaran Alkitab. Karena kalau sudah Tuhan memerintah, tidak lagi ada kekacauan, yang ada adalah damai, sejahtera, sukacita, dan beragam kebaikan yang Tuhan berikan kepada kita. Ini bagian yang penting. Tetapi ada juga yang mengatakan, oh tidak, kita akan nikmati dulu sukacita, nanti 1000 tahun baru memulai lagi. Nah, ini namanya post-millennium. Nah, bagaimana dengan pandangan Alkitab? Alkitab mengatakan 1000 tahun itu penggenapan kesempurnaan. Memang di dalam Wahyu pasal 20 bicara tentang itu. Tetapi kita tahu, dalam konstruksi pemikiran teologi reform, bahwa 1000 tahun itu berarti zaman akhir sampai ke akhir zaman. Kapan zaman akhir? Nah, ini mesti dibedakan zaman akhir dan akhir zaman. Zaman akhir itu dimulai dari gereja berdiri. Gereja dilahirbarukan oleh Roh Kudus pada hari Pentakosta. Gereja hadir dari segala bangsa. Akhir zaman, yaitu kedatangan Tuhan kembali, seperti pengharapan eskatologisnya, bahwa kesempurnaan janji Tuhan digenapi pada waktu Tuhan datang kembali, bukan seperti waktu Tuhan datang pada waktu inkarnasi, tapi Dia datang dalam segala kemuliaan. Nah, itulah kesempurnaan 1000 tahun. Itu bagian yang ketiga tentang 1000 tahun. Bagian yang keempat adalah kita, umat manusia, tiap-tiap kita akan berhadapan dengan realitas bahwa kita berhadapan dengan yang namanya kematian. Kematian menjadi sebuah misteri, tetapi sekaligus menjadi sebuah ketakutan, kengerian, karena banyak orang yang tidak bisa menceritakan apa itu kematian, dan ketakutan karena banyak orang tidak punya tujuan atau mungkin berpikir akan lenyap setelah tubuh ini kembali ke debu tanah. Tetapi Alkitab menjelaskan bahwa kematian itu terpisah. Ada 3 jenis kematian. Tiap kita akan mengalami kematian. Kematian tubuh. Jadi jiwa kita berpisah dengan tubuh kita. Mengapa kita mengalami kematian? Karena berdosa. Karena upah dosa adalah maut. Jadi kematian itu adalah upah dosa. Dan artinya keterpisahan. Keterpisahan bukan hanya tubuh kita dengan roh kita, tetapi keterpisahan hubungan kita dengan Allah. Lalu, ketiga adalah di akhir zaman, ada yang namanya keterpisahan kekal, yang disebut dengan hukuman kekal. Jadi kematian, di dalam konstruksi pembelajaran Alkitab, kita menemukan 3 istilah kematian. Fisik, rohani, kekal. Setiap orang pasti mengalami kematian fisik. Setiap orang yang di dalam Adam pasti pernah mengalami kematian rohani. Tetapi setiap orang di dalam Kristus dilahirbarukan dalam sejarah hidupnya dan akan mengalami hidup kekal. Di luar Kristus, setiap orang yang mengalami kematian rohani akan berada di dalam kematian kekal. Nah, itu berbicara bagian keempat tentang kematian. Yang menjadi pertanyaannya, bagian yang kelima, yang disebut adalah intermediate state. Setelah seseorang
saya misalnya meninggal dunia, kan tubuh saya sudah kembali ke tubuh tanah. Roh saya kemana? Karena saya manusia sebagai ciptaan pribadi punya sifat kekekalan karena dinafaskan oleh Tuhan, maka saya punya sifat kekekalan tidak habis lenyap, tidak hilang. Kita tidak terima pandangan naturalisme bahwa kita seperti hewan atau tumbuhan setelah mati habis lenyap. Kita juga tidak setuju dengan konsep reinkarnasi di mana jiwa kita akan melanglang buana menemukan wadah lalu menjadi apa dan berikutnya dan berikutnya dan berikutnya. Tidak demikian, karena kita pribadi. Satu-satunya wadah yang diciptakan Tuhan tubuh kita. Tapi tubuh kita ini, kalau kita mengetahui bahwa kita sudah meninggal, kita akan meninggal, maka tubuh ini kembali debu tanah. Lalu roh kita kemana? Roh kita kembali kepada Tuhan. Perjalanan hidup kita berhenti karena tubuh kita kembali kepada debu tanah, roh kita kembali kepada Tuhan. Tapi waktu kita kembali kepada Tuhan, disinilah di dalam perjanjian lama ada istilah dua tempat, dunia orang mati dan dunia orang hidup. Dunia orang mati disebut Hades. Dunia orang hidup disebut dunia yang kita kenal dalam perjanjian baru Firdaus. Nah, pada masa itu, pada titik itu, pada keadaan begitu, roh kita aktif, hidup, tapi tidak di bumi ini lagi, tidak punya tubuh ini lagi, tapi ada di dalam keadaan berada di dunia orang mati atau dunia orang hidup. Kalau kita orang percaya, maka kita ada di dalam dunia orang hidup. Kalau dia yang tidak percaya, maka berada di dalam dunia orang mati. Ini yang disebut dengan intermediate state, suatu keadaan di mana ada tempat, di mana ada waktu, di mana kita menanti. Menanti apa? Menanti Tuhan datang kembali. Nah, di dalam perjanjian lama, kita tahu bahwa umur manusia yang paling tua tercatat 965 tahun. Siapakah namanya? Metusela. Kenyataannya, kita tahu, sepanjang apapun umur kita menyadari bahwa kita akan mengalami kematian. Namun, mereka yang mati di dalam Tuhan, entah di perjanjian lama, entah di perjanjian baru, punya pengharapan eskatologis, yaitu hidup kekal untuk selamanya. Di dalam perjanjian lama, tidak secara terbuka jelas memberikan gambaran itu. Tapi dalam perjanjian baru, Kristus memberikan pengajaran tentang kebangkitan tubuh. Dan Paulus di dalam 1 Korintus 15 juga memberi penjelasan tentang kebangkitan tubuh. Dan Rasul Yohanes juga memberi penjelasan tentang orang-orang yang dibangkitkan, Wahyu 21. Jadi, pengharapan dari orang-orang percaya perjanjian lama dan perjanjian baru untuk hidup kekal, terekspos, dan tersempurna pada waktu kebangkitan. Pertanyaannya, kalau begitu, adakah orang yang pernah bangkit dari kematian? Jawabannya, belum ada. Dihidupkan kembali oleh Tuhan melalui Nabi Elia, ada satu kali. Dihidupkan kembali oleh Tuhan melalui pelayanan Nabi Elisa, ada 2 kali. Dihidupkan kembali oleh Tuhan Yesus, ada 3 orang. Lazarus, anak muda dari kota Nain, dan anak seorang perempuan Yairus. Dihidupkan kembali dalam nama Tuhan Yesus dalam pelayanan Paulus dan Petrus. Jadi ada orang-orang yang memang dihidupkan kembali, tetapi mereka kembali meninggal dunia. Mengapa? Karena tubuh kebangkitan belum disediakan, belum diberikan. Sehingga tetap kembali rohnya ke zaman, ke satu keadaan yang disebut intermediate state. Nah, bagaimana dengan orang-orang yang tidak percaya? Mencicipi hukuman Allah di dunia orang mati. Nah, kita sebagai manusia berpikir dan berharap bahwa kita, bahkan leluhur kita, berada di intermediate state dunia orang hidup. Tetapi kenyataannya kita tidak tahu.
Itu tergantung pada dua hal, kehendak Allah pastinya, dan bagaimana kita punya keyakinan yang datangnya dari Tuhan, menerapkan bahwa kita adalah orang-orang yang nantinya setelah meninggal berada di dunia orang hidup. Nah, itu pelajaran yang keempat tentang intermediate state. Yang kelima adalah kedatangan Tuhan kembali dan apa yang diselenggarakan Tuhan pada waktu kedatangan Tuhan kembali. Tuhan Yesus sebelum dia disalibkan di atas kayu salib, pada hari di mana dia mengajar secara khusus kepada murid-muridnya, ada pengajaran tentang tanda-tanda kedatangan dia. Di hari Kamis, sebelum besoknya naik ke atas salib, paling tidak ada 4 yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Cuci kaki murid, mengajarkan murid-muridnya, pada waktu mengajarkan ada perjamuan malam, atau nanti kita ingat sebagai perjamuan kudus. Baru yang kelima, doa di Taman Getsemani. Dalam pengajaran Yesus kepada murid-muridnya, diajarkan tentang tanda-tanda akhir zaman. Eskatologis lagi. Jadi Tuhan mengajarkan tentang tanda-tanda akhir zaman, tapi itu belum akhir zaman. Kapan datang akhir zaman? Pada waktu dia datang kembali. Tandanya ada tanda secara fisik, secara alam, secara material. Apa itu? Gempa bumi, banjir, mungkin meteor jatuh, mungkin kondisi alam yang tidak normal, dan sebagainya. Kedua, tanda-tanda pemberitaan Injil. Apa itu tanda-tanda pemberitaan Injil? Hampir bisa dikatakan seluruh etnis, seluruh bahasa, seluruh kelompok, seluruh bahasa manusia yang hampir nantinya seluruhnya, entah di pedalaman, di pantai, di desa, di dusun, di kota besar, kota kecil, seluruhnya sudah mendengar Injil, dan ada perwakilan bangsa-bangsa, kelompok-kelompok dari antara mereka orang pilihan kembali kepada Tuhan. Nah, itu pemberitaan Injil, tanda pemberitaan Injil. Yang ketiga, tanda adanya nabi-nabi palsu, Mesias palsu. Maka tidak heran kalau sekarang sudah ada 4.000 kepercayaan keagamaan di seluruh dunia. Entah penganutnya, pengikutnya, ada yang miliaran, ratusan juta, bahkan ada yang sampai 100 jiwa saja. Jadi ada tanda-tanda di mana ada orang-orang jahat, ada orang-orang yang menyesatkan, dan terakhir adalah antikris. Nah, keempat tanda ini, yang mana yang belum? Yang belum adalah adalah pemberitaan Injil secara menyeluruh, dan yang belum adalah kedatangan antikris. Nah, kedatangan antikris ini berbarengan dengan pemberitaan Injil di seluruh dunia, di segala tempat. Maka bersyukurlah ada teknologi media sosial. Kenapa lebih banyak orang dengar berita Injil? Dan lebih banyak orang kembali kepada Tuhan, yaitu orang pilihan. Itu yang kita lihat fenomenanya. Tapi nomenanya, orang-orang yang telah ditentukan Tuhan kembali kepada Tuhan. Nah, ini yang disebut dengan zaman akhir menjelang kedatangan Tuhan. Tentu ada penganiayaan, ada kekacauan, ada kerusakan, dan amoralitas makin meningkat, degradasi daripada sumber daya alam makin jelas menurun, sumber daya alam bukan makin baik, makin rusak, manusia makin jahat seperti yang tertulis di dalam 2 Timotius pasal 3, makin banyak nabi-nabi palsu, gereja bahkan banyak yang dianiaya, dan itu terjadi, itu belum kesudahannya. Satu, Injil Kerajaan Surga belum seluruhnya diberitakan kepada banyak orang. Dua, antikris belum datang. Nah, Tuhan setelah menyatakan itu, barulah dia naik ke atas salib untuk menebus umat manusia. Kedatangan Tuhan kembali akan merampungkan, memfinalkan seluruh apa yang dikerjakan waktu dia datang dalam segala kemuliaan. Ada 4 yang dikerjakan Tuhan, yang dinyatakan Tuhan waktu dia datang kedua kali, atau datang kembali. Pertama, yang dia nyatakan dalam momen kedatangannya, kebangkitan semua orang. Artinya, semua orang yang ada saat itu dan yang berada sejak perjanjian lama, itu dibangkitkan. Dibangkitkan untuk apa? Mengenakan tubuh. Karena manusia harus ada tubuhnya. Manusia tidak mungkin tidak ada tubuh. Malaikat tanpa tubuh fisik. Hewan binatang tanpa roh. Kita manusia, image of God, ada tubuh. Diberikan tubuh.
Nah, dapat tubuh ini menjadi menarik. Ya, tubuh itu penting supaya kita bisa tahu bahwa kita punya tubuh dan dibangkitkan tubuh. Tubuh itu apa? Pertama, yang ketiga nih, untuk dihakimi. Jadi kita akan dibangkitkan, punya tubuh, dihakimi. Dihakimi dalam konsep kita adalah langsung dihukum. Ada semacam tindakan eksekusi. Iya, tapi tidak berhenti di situ. Pengertian dihakimi ada dua dampak. Di dalam penghakiman Kristus, karena kita sudah ditebus, maka orang-orang percaya akan mengalami yang disebut pengampunan sempurna dan hidup kekal yang sempurna. Sementara yang tidak percaya, yang berbuat dosa, akan menerima penghukuman yang kekal, yang sempurna, dan bersama dengan para malaikat yang jatuh, iblis dan roh jahat, itu dihukum di api neraka. Itu yang keempat. Ya, pertama kedatangannya, kemudian disertai dengan kebangkitan, ada tubuh, ada penghakiman. Yang kelima, kita akan hidup di langit dan bumi yang baru bagi orang percaya untuk selama-lamanya. Dan pengharapan eskatologis yang tadi saya jelaskan di awal, yang ada di dalam perjanjian lama, yang ditegaskan dalam perjanjian baru, itu paripurna, sempurna, digenapkan ketika Kristus datang kembali. Nah, itu adalah pemikiran yang dijelaskan di dalam konstruksi wawasan dunia Kristen untuk eskatologi. Lalu, apa tugas tanggung jawab kita di dalam masa penantian ini? Pertama, tentu kita harus berbuah. Berbuah berarti kita menjadi pelaku firman, berkarakter seperti Kristus, ada progressive sanctification. Kedua, kita tentu bertekun, setia sampai akhir hidup kita. Ketiga, menjadi agen transformasi, memberitakan kabar baik, dan menciptakan budaya yang benar, yang suci, yang baik di bumi ini. Bagaimana kita mengerjakannya? Ya, kita harus mengerjakannya dengan cara memelihara bumi ini. Tidak buang sampah sembarangan, menghemat arus listrik, membersihkan lingkungan, menanam pohon, dan sebagainya. Kita harus proaktif menyelenggarakan pelayanan ekologis di dalam dunia yang Tuhan perintahkan. Peliharalah bumi ini, kata Tuhan. Itu perintah pertama yang sering diabaikan oleh manusia. Ketika Adam dan Hawa diciptakan oleh Tuhan, perintah pertama, peliharalah bumi ini. Bagaimana caranya? Beranak cucu. Beranak cucu bertambah banyak, penuhi bumi untuk dipelihara. Jadi menikah, tujuannya untuk memelihara bumi. Bekerja, tujuannya untuk memelihara bumi. Jadi ini adalah latihan sekaligus sebagai ibadah kalau kita nanti di langit dan bumi yang baru. Kita sudah terbiasa mengelola bumi dengan baik. Bumi yang baru dan langit bumi yang baru. Itulah tugas tanggung jawab kita. Saya berhenti di sini penjelasannya. Kiranya apa yang saya jelaskan cukup padat, sistematis, dan utuh di dalam mereview materi.